Niko. Sinten Siapa? namanya Namanya? Niko. Kamu. Sinten namanya Niko. Artinya, siapa nama kamu? Itulah tadi Mahjong Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Oke, baik, Banci Bicek dulur-dulur, tiba-tiba berada dan baca informasi yang tadi sudah kami sampaikan. Kita akan kembali berlanjut untuk di Sriwijaya Siang di edisi Rabu tanggal 29 Oktober 2025. Baca biasa sampai tuntas kaki jelang di kurang lebih jam 12 siang. Ini kita kembali di obrolan UMKM. Pagi ini, siang ini kita sudah kedatangan. Ini salah satu ownernya langsung yang datang ke studio kita, Banci Bicek ya. Kita langsung kenalan, ada Fafa House. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Aini. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Waduh, sudah lama nih ini tidak besu. Alhamdulillah kabarnya Papa House cak mana nih sekarang? Alhamdulillah ada peningkatan ya. Iya banyak menu ini katanya. Iya, menu baru. Kalau dulu kan cuma ada cireng ya, bakso aci. Sekarang kita sudah ada churros. Ada yang lagi viral nih kan kelembut. Kerupuk, iya kerupuk lembut. Oh iya yang kayak pakai Pempek bukan, pempek itu kerupuk bukan. ya. Kayak ada di sebelah juga itu Mbak Aini. Ada di sebelah. Nah ini ternyata Banci Bicek sudah lama tidak dengar kabar Papa House, ternyata sudah banyak menu-menunya di sini ya. Kita pengen tahu kapan terakhir untuk penambahan menu ini di tahun berapa nih ini Mbak Aini? Kalau untuk kelembut nih baru ya, beberapa bulan inilah. Kalau churros ini mungkin sudah hampir 1 tahun ya, karena banyak kafe-kafe kan yang kami isi nih. Oh itu sudah kerjasama juga ke kafe ya? Sama ke kafe-kafe kan, sama frozen-frozennya cak biasa tuh lah, frozen kan. Kalau kafe alhamdulillah hampir separuh mungkin ya kafe-kafe baru tuh kami isi. Oh itu. Iya kayak menu cireng kan banyak mereka pakai cireng, apa namanya itu bakso aci kan, sama churros nih. Nah mulai agak baru. Oke. Kalau untuk dari ke bekal sekolah anak kami juga kerjakan. Oh masuk juga ke sekolah juga ya? Iya, ke sekolah-sekolah kayak kantin kan. Terus itu banyak ibu-ibu kan sekarang udah galak rempong kan, Nah bekal yang sekolah. praktis langsung jadi Iya, ya? nah kami ini ada frozen pula, ada pizza frozen. Oh ada pizza frozen? Ada sama bakpao karakter isi coklat. Jadi ibu-ibu tuh tinggal panasin kan sebentar. Oke, antara setahun sama setahun kurang lebih ya? Iya, kalau sudah ada menu-menu menu-menu baru, ini. Jadi totalnya sekarang di Papa House ada berapa menu nih Mbak ini? Aduh, udah banyak kali. Udah banyak ya? Hampir Belasan kali ya? Belasan, 15-an ada kali ya sekarang. Yang kita ingat Papa House ini Banci Bicek cirengnya itu nah ya? Iya, ciri khasnya. Kayak pertama kita mengenal cireng di Palembang itu malah justru yang paling menonjol tuh Papa House. Iya, betul. Setelahnya merentet, banyak ada yang merentet. ini, ada yang itu segala macam itu ya. Artinya memang tidak kita pungkiri juga sedikit banyaknya kehadiran Papa House pada saat itu menginspirasi Betul. kawan-kawan UMKM lainnya juga. Alhamdulillah. Tapi kalau Mbak ini kayak mana tuh? Akhirnya banyak yang ngikut. Kalau Berbagi rezeki ya. Mungkin kalau ada yang enggak setuju ya. Itu. Kalau kita tadi ibarat kata kalau kita nih Iya ngapu dipelok-peloki ya enggak seneng ya. Kalau aku alhamdulillah ya, mungkin salah satu ya amal kita juga Itu ya. jariah jadi Mbak ini ya. Ya, sekarang ini kan bukan kita kejar masalah materi banyak ya. Memang kita kejar materi, tapi kan di dunia tidak harus materi dah Benar. Nah, terus itu kalau uang ibarat kata berjalan, kalau uang baru nak ke Indralaya kami sudah di Muarainim. Lah duluan itu nah. Duluan kan. Jadi itu tadi memunculkan menu-menu baru. Kalau mengikuti cireng ya sudah kita upgrade kita yang baru. Diikuti lagi kan kita takutnya. Kalau menginspirasi, alhamdulillah menginspirasi. Tapi kan, jujur ya kalau untuk pizza frozen kayaknya belum terdengar. Baru di Papa House juga nih termasuk salah satunya.
Sebenarnya aku karena sering main medsos, saya mungkin di luar sana kan sudah banyak dong. ya. Tapi kalau buat di Palembang belum ya. Kayak kita tuh kayak Palembang ini memang agak-agak latah ya Iya, kan. Cak Uji budak zaman muda tuh FOMO. Iya, apa yang viral kan dia Diikuti. itulah yang diikuti. Cuma kalau kita kan kayak gebrakan churros. Di Palembang alhamdulillah belum ada. Belum ada. Churros ini singkatan apa, ada enggak? Nggak kati Oh, sih, bukan. churros tuh kayak makanan dari luar tuh kan, yang kue tapi tidak terlalu manis. Nah manisnya itu dari cocolan coklat. Oh, jadi ada isian coklat, cocolan coklatnya itu tadi. Coklat. Oh, itu. Jadi dia tuh crispy di luar, lembut di dalam. Nah dicocol lah pakai coklat tadi kan. Churros itu tadi. Churros. Tapi kalau untuk bahan dasarnya tetap sama pertepungan juga itu. Sama pertepungan dengan butter lah ya, karena butter. biar wangi itu butter. Dan memang ini Mbak ini termasuk uangnya aktif ya untuk ngelihat updatean apa sih yang sekarang tuh Ya, bisa jadi aktif. inspirasi kayak itu kan. Betul. Kalau kita tidak ada belajar ya, setiap malam kita jangan terlalu puas dengan siko Benar. penuh kan, karena kita tidak tahu. Silih berganti waktu pasti pengen ada variasi juga. Betul, karena penjualan itu tidak harus selalu rame, pasti ada pasang surutnya. Pasti. Nah, alhamdulillah aku nih dari Cireng sudah ada lemparannya. Nah, mengeluarkan menu baru lagi, ada lagi yang menerima kan. Terakhir tuh aku buat kayak singkong frozen. Kayak Cak Juan tele-tele itu. Singkong bukan, Oh, beda. singkong meledak Oh, tuh. itu. Kita buat bumbu tapi kita dari singkong pilihan, memang ambil dari kebun kan. Itu namanya apa kalau di Papa House? Singkong meledak juga. Singkong Cuma meledak. singkong tuh sudah dibumbui. Jadi kayak itu. siap goreng, tapi singkongnya itu kita cari yang kayak singkong pulen nih, singkong ketan kayak itu nah. Jadi makannya tuh kayak pulen, yang besar-besar tidak keras. itu. Betul. Kita langsung ambil dari kebunnya, kerjasama dengan lahan kan. Oke, jadi memang pilihan juga ya Iya, Mbak ini ya untuk singkongnya itu tadi. Betul. Dan kembali dengan apa namanya itu yang menu-menu baru ini tadi, tadi di awal Mbak ini nyampe ke bahwa kafe-kafe di Palembang Betul. sudah menjadi kerjasama juga di situ. Betul. Nah ini langkah yang begitu sangat strategis ya yang diambil Mbak ini dan juga kawan-kawan di Papa House. Yang menjadi alasannya ngapa nih? Karena kan kita lihat kafe di Palembang Sudah ini, makin menjamur ya? menjamur dan memang selalu rame. Itu. Kafe ini selalu rame. Nak karena malam apapun rame. rame. Nah, apa ada kati acara, ada acara. Pasti rame. Pasti rame. Jadi aku coba-coba kerjasama dengan kafe itu. Jadi alhamdulillah seminggu sekali itu pasti. Pasti ada Pasti mereka RO. order kan. Nah, bukan dengan nominal yang sedikit ya. Lumayan kayak adalah salah satu kafe juga yang baru buka cabang juga, dia sudah punya 5 cabang. Nah, jadi kami isilah yang kafe yang di Demang itu bukan? bukan Ada di deh. Pas ada di Demang tuh ada beberapa. Ada tuh juga. Ada beberapa. Jadi hampir separuh Kafe di kami Palembang. isi di Palembang ini. Waduh, luar biasa. Yang paling best seller tuh memang masih di Cireng. Cireng isi ayam suiran itu tadi. Cireng rujak, cireng ori. Cireng rujak. Kayak mana tuh cireng rujak Cireng ini? yang polos yang dicocol dengan bumbu Oh, rujak. yang pakai bumbu rujak itu Pakai tadi. bumbu rujak itu. Mungkin kalau dari ambek yang luar itu kan harga kita memang agak jauh. Dan juga kita bisa retur ya kalau barang rusak. Oh, pacar. Iya. Jadi memang benar-benar apa kita nyoba mitra ya? Ya, kualitas juga kan kita jago ya. Kalau memang mereka ada yang pecah kemasan, pecah cabai atau apa, ya kita ganti baru. Kalau dia ngambil dari luar belum tentu bisa diganti kan. Nah, mungkin itu ya salah satu. Benar sih kalau Papa House memang dikenalnya konsisten wongnya. Betul. Pokoknya kalau kita beli tuh ada apa misal bolong dikit atau cak mana langsung kita ganti. Nah dari dulu Mbak ini memang menanamkan apa kayak pelanggan itu harus diservis ya dengan yang itu tadi siap mengganti dan juga mengenai rasanya memang kalau udah layak lagi bisa diretur kayak itu. Nah dan ini menciptakan sampai dengan saat ini akhirnya Papa House saat ini sudah jalan dan juga bertahan di tahun keberapa ini Mbak ini? 2019 berarti berapa tahun? Ini 7 tahun ya. Kurang lebih 7 6 tahun, 7 Iya, 7 tahun. Jadi sudah lumayan panjang perjalanannya. Nah untuk yang menyaksikan di tayangan YouTube kita di hadapan Mbak ini sudah ada beberapa contoh menu yang tadi juga sedikit sudah kita spill. Kalau untuk apa tadi itu cocolan kerupuk ini tadi? Kerupuk lembut. Kerupuk singkatannya? Kelembut. Kerupuk lembut. Nah ini boleh diangkat dulu Mbak ini coba supaya pendengar kita juga agak sedikit melihat. Nah ini kemasan berapa gram ini?
Ini yang isi gram ini ya? Yang size yang kecil, yang satu packnya isi 12. 12. Oh, hitungannya picisan ya? Picis isi 12 picis. Kalau yang size besar itu isi 20. Oh, ada yang besar juga. Ada yang lebih banyak isinya. Oke. Kan? Ini kebenaran kami ini ada titip di sarapan-sarapan pagi. Oke, di daerah mana itu? Sukabangun Duo. Kalau sore yang lagi viral ini ada di Spring Hill. Nah, yang itu. Viral itu ya kan. Iya, yang lagi rame itu ya. Iya, itu. Nah, ini satu hari itu. Kemarin kita pernah lihat sosmed ada salah satu selebgram, Papa Host. Iya. Oh, Lajun Siro langsung make pipi tadi kan. Mama Papa Host ini. Iya ya, ini. Oh. Jadi Wong tuh langsung inget karena memang namanya alhamdulillah tidak diganti. Iya, betul. Terus itu memang ya aku nih masih mencari-cari yang kita tetap promosi melalui selebgram Palembang ini. Makanya silih berganti ya, ada yang ini, ada yang itu. Jangan kata wong kaget mentang lah menang kan tidak. Karena memang kita itu untuk promosi itu penting ya Mbak ini betul, ya. Betul. Kita enggak tahu wong ada produk apa kalau enggak kenal kan. Benar. Jadi uang tuh lebih, apalagi pakai jasa selebgram itu kan, selain cepat juga dijingok uang, karena memang rasa Papa Host ini tidak dipungkiri enak nian Mbak itu. Alhamdulillah. Kalau yang dulu tuh masih ada ya menu-menu yang dulu-dulu yang di awal? Masih kayak anak-anak pertama tetap lah dijago ya kan, keluar tidak dilupakan ya. Sekarang tim sudah makin bertambah kayaknya ya. Alhamdulillah sudah ada 12. Waduh, makin banyak mancing becek. Kalau dulu kan ada cuma sekitar 4 uang, tapi itu. kan sekarang yang kita ingatnya itu dapurnya di mana tuh dulu di rumah, masih di rumah. Di daerah Sentosa bukan? Nah, benar. Sekarang sudah pisah dari rumah. Kita buka dewek khusus untuk dapur nian kan. Satu alamat masih? Ada masih satu alamat masih. Tapi beda tempat. Oke. Sudah berubah, tidak bisa disamakan dengan rumah tangga kan. Itu. Jadi khusus untuk produksi. Kenapa tuh alasan akhirnya dapurnya dipisah? Karena memang permintaan dari mitra juga sudah semakin banyak, terkhusus untuk konsumen terus juga. Terus itu untuk ini juga izin. Itu. Kan tidak boleh dapur tuh sama dengan rumah tangga. Itu. Biar tidak terkontaminasi juga. Sterilisasinya dijamin ya. Betul. Untuk halal kita juga sudah ada halal kan. Dinkes kita izin kesehatan juga sudah ada. Oke. Dan juga kalau yang kita ingat juga Papa Host ini begitu sangat aktif ya dengan kegiatan ini. Betul. Itu untuk sekarang masih? Sudah agak berkurang. Karena memang sudah sibuk untuk banyak mitra di kafe-kafe itu tadi ya. Untuk permintaan cireng ini satu hari kita sudah pakai sekitar 30 tepung. Waduh. Untuk yang tepung itu satu hari ya? Satu hari. Waduh. Tepung tapiokanya belum tepung terigunya kan sudah kayaknya tidak bisa lagi, belum bisa saat ini. Iya, waktunya kan, memang terbatas nian. Belum lagi kayak urusan di rumah juga. Betul, kerempongan biasanya antara kalau owner lah pergi ada yang mengisi. Ada drama ya. Drama. Tapi kalau Mbak ini menyikapi dengan perkembangan Papa Host yang begitu sangat luar biasa dengan mungkin 2 atau 3 tahun ini ya, yang begitu sangat terasa perkembangannya Mbak itu. Kalau dulu kan jualan nih harus banyak promo gitu ya. Nah kalau sekarang nih sudah kadang customernya yang bertanya kapan promo ya. Ayo, malah customernya nanya itu kan. Kadang kalau barangnya udah ada, kita nak promo kita yang dikejar uang kan, kasihan. Tapi kalau misalnya barangnya banyak, kita enak promo. Istilahnya tuh kan mencicipi ya. Iya, Mama rasanya itu kan. Kalau sudah cicip biasanya ngulang tuh. Apa sih yang istimewanya Papa Host dengan yang lain? Pasti ada yang pengen kepo juga. Mengenai rasa jelas ada yang ditonjolkan. Kalau aku ngasih resep ini memang tidak dipungkiri kita ini juga meniru yang lain kan. Karena ada Cak Cilewang tuh ATM ya. Amati dan juga modifikasi yang ujungnya tuh lupa apa itu singkatannya. Tapi di ini dulu dengan sentuhan dewek itu. Betul, aku ngeluarin menu itu sudah pasti dicicipin dulu ke mama. Oh, ada testernya dulu. Mama dan adek itu. Kenapa tuh memilih 2 wong spesial itu tadi? Mama nih paling jujur. Bukan pinter masak. Itu. Kebenarannya. Jadi kalau dia nyicip, ada kurang apa. Dan adek nih hobi jajan. Nah, jadi kalau dia hobi jajan nih kan rasa-rasa itu kan ada perbandingan. Dia hafal perbandingannya.
Jadi dicicipi kalau mereka bilang oke, kan baru dicicipin ke yang lain-lain kan, di tester baru kita launching. Baru kita pede itu kan. Jadi tidak langsung kita nge-launching ke barang asal-asalan. Ada testernya dulu, prosesnya dulu kayak itu. Pasti pernah lah mereka kalian jajan itu ikut yang viral, jajan pas dimakan beda. Ya kan, gitu kan. Hanya itu yang berkesan ya. Agak juga cak mano cak itu kan. Jadi aku udah galak, uang beli sudah ngeluar ke duit. Tapi mereka tuh makan tuh harus dengan perasaan yang happy gitu kan. Mereka juga nyaman dengan makanan kita. Kita siap menerima kritik dan saran, komplain. Bagi Mbak ini kritik dan saran itu apa? Untuk dalam satu usaha, terkhusus untuk di Papa House. Penting nih menurut aku ya, amat sangat penting ya. Karena kalau orang komplain, kita nih baru ngeluarin produk baru nih. Mereka komplain, nah misal kurang asam lah, kurang manis lah. Kita cicip kan, yang tadinya ketika aku buat nih, dah pas rasanya kan. Turunlah ke pegawai kan, turun tangan lah ke pegawai kan. Padahal sudah sama, cuma memang kadang-kadang pegawai ini tangannya uji kita sesendok, mak mano uji dia sesendoknya lain sudah pas, kan. Jadi ada kritik dan saran kayak itu, mereka Mbak kok udah sama kayak kemarin kayak gitu. Ternyata disidak di dapurnya memang ada takaran beda. Ada yang berbeda. Jadi di situ memang kalau untuk usaha kritik saran tuh memang penting. Sangat penting. Kalau Cak Ujiwang tuh untuk membangun ya. Ya kita tidak perlu baper lah. Iya. Kita sebagai penjual tidak boleh baper. Malah justru kita terima kasih juga ya Mbak ini ya. Betul. Akhirnya ada yang peduli dan kita tahu. Betul. Bisa kita cari solusinya kayak gitu. Kecuali mereka langsung ngetek kita di medsos dengan cacian makian, mungkin itu lain lagi ceritanya. Konteksnya lah beda itu dengan tujuan lain itu. Betul. Kalau pada saat admin kirim barang kurang, itu pun kami siap langsung. Langsung direspon ditambah kayak itu yang betul. kekurangan itu tadi. Kadang mereka kan tidak kepengen duit mereka balik, pengennya mereka tuh mencicipi barang itu kan. Nah, seperti yang tadi kita omongkan di awal, Papa House ini menjadi banyak akhirnya bermunculan cireng-cireng di Palembang juga, dan untuk yang sekarang mungkin dari yang menu-menu tadi disebutkan juga kayak yang paling baru terdengar itu pizza frozen itu tadi. Pizza frozen. Ini dijual dengan sama loyangan juga atau per potong-potong Cak itu Cak? Per loyang. Per loyang ya. Per loyang ukuran 20 cm itu kita jual dengan harga 15.000. Waduh, terjangkau nih ya. Kejunya kita pakai full keju moza. Waduh. Jadi aku kepengen. Itu tidak rugi ya Mbak ini ya? Insya Allah tidak ya. Tidak ya. Sudah ada hitung-hitungan Itu ya. sudah ada matematikanya. Karena aku kepengen kayak aku kan punya anak juga, pengen anak tuh bekal makan, mereka buka kotak makan tuh senang, senyum dan habis ya dimakan ya. Balik ke rumah tuh ditanya kayak mana makannya habis, kan senang pasti kan. Senang kita ngikutinnya. Jadi aku kepengen ibu-ibu juga merasakan hal yang sama. Jadi kayak ibu-ibu sudah pasti mencari yang murah harganya kan. Kalau kita nih kalau murah lemak, ngapain nyari yang mahal? Nah, untuk mendapatkan produk Papa House ini selain di kafe-kafe tadi, apakah juga kerjasama dengan berbagai macam toko frozen di Palembang? Iya betul, toko frozen kita kerjasama, dan juga kita juga bisa kirim pakai kurir. Bisa. Kurir pribadi kita ada. Jadi bisa via WA, medsos kita, bisa di DM di Instagram, Facebook ya. Kita bisa kirim kayak pakai kurir. Tapi kalau untuk yang males, Sentosa kami di kebun bunga terlalu jauh itu lah. Untuk frozennya itu tersebar di mana Pak ini Cak Andi untuk wilayahnya? Macam-macam, kayak di daerah kebun bunga tuh ada Wira Frozen. Oh iya yang dekat bakso ya itu kan? Ya. Aku kan balik situ juga. Ada juga mozaik kita ngisi juga. Oh di situ. Kan di Wira juga sudah ada beberapa titik kan, banyak di Wira sampai. Kalau yang suka bangun dua Raminian itu ada juga. Tempat bolu-bolu itu. Oh ada. Iya betul. Pernah kami ngelihat Papa House benar. Iya, betul ada. Itu yang lagi viral juga ya. Iya. Nah, ada juga di situ. Jadi kalau sarapan pagi di Sukabangun 2 kan ada di. Ada yang tempat Padang itu ya. Di depan Belene Shop itu. Oh iya. Dia Daerah jam 6 sampai agak jam 10 ke situ. pagi. Ada juga di situ. Jadi kalau agak siang agaklah ke depan. Tapi kalau buat daerah kota di mana adanya? Di
Kota mana nih? Misal di daerah Veteran, misal Jalan Jenderal Sudirman kayak itu. Di Frozennya di daerah Pusat kota situ, lah mungkin, wilayah pusat kota. Kalau di KPKP kan sudah masuk ya. Kalau di daerah situ mungkin kita ada di GP Frozen kita masuk. Ada juga di situ. GP kita kerja sama kan. Oke. Jadi banyak tempat ya Mbak ini ya untuk mendapatkan produk dari Papa House ini. Oke, baik. Sebelum kita bakal lanjutkan kembali, Mance Becek kita break dulu dengan beberapa informasi anak lewat berikut ini. Tetap di sini di obrolan UMKM Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ayo, ngelamun mikirin apa? Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih. Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik. Cie, Mama, ini kan lagu anak muda banget. Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus. Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma? Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI. Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik belum tentu sejalan dengan sepemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup
sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manci Bicara dulur-dulur, dimanapun berada, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di obrolan UMKM. Kita masih bersama dengan Papa Host, ini langsung dengan Mbak Aini sebagai ownernya. Tadi sudah banyak yang kita perbincang mengenai produknya dan juga bagaimana Mbak Aini mengelola bisnisnya juga ya. Dan yang kita pengen tanyakan kembali ini mengenai sosial medianya. Saat ini kan di dunia digital nih Mbak Aini. Apakah Papa Host juga menggunakan sosmed sebagai media promosinya juga? Betul, kita pakai di IG masih aktif tuh IG dan Facebook. Oh, jadi dua itu. Ke TikTok belum dipelajarin kan. Karena TikTok ini kan lebih sering ke konten kebanyakan dan juga live kan. Cuma kalau kami belum sempat mencari konten kreator. Ada enggak sih kemungkinan kayak Papa Host bakal jual online juga kayak live kayak gitu? Karena kan pangsa pasarnya lebih banyak juga tuh Mbak ini. Tapi kalau untuk produk Prozone kita ini kan agak rentan kalau pengiriman kan keluar kota, kecuali dia dalam kapasitas yang banyak, yang itu bisa kita pakai ekspedisi kan. Tapi kalau pakai yang 2 hari sampai 3 hari sampai itu kan rentan rusak. Kalaupun memang ada ongkirnya kayak takutnya. Betul, lebih mahal ya. Lebih mahal lagi. Isi sebiji 2 biji. Demi kualitas memang harusnya itu Mbak ini ya. Jadi ada pertimbangan di situ. Iya, kita carinya kerjasama ke toko-toko misal di luar kota yang siap menampung kita. Memang ada sih beberapa kayak kita sudah lempar ke Lampung. Oh, kan? Sampai ke Lampung situ? Iya, Lampung. Waduh. Dan Jambi sudah ada, ke Muara Bungo. Jadi Sumbaksel lah ya sedikitnya. Betul. Tinggal kayak menyentuh Bengkulu juga mungkin. Betul, Bengkulu sudah ada ya satu yang pegang itu kan. Makanya kalau kita kirimnya pakai travel atau pakai ekspedisi yang benar-benar dalam jumlah yang besar itu masih bisa kita masukin ya. Tapi kalau cuma bukannya menolak bukannya kayak sombong karena kita supaya ketahanan produknya itu tadi. Terus itu sayang lah untuk pembeli kan, itu ongkirnya lumayan. Iya, kayak cireng ini cuma bisa masuk 3 bungkus 1 kilo. Ongkirnya udah sampai 35.000. Nah itu terkadang yang kita ini kan. Jadi KG kalau memang sudah kerjasama di berbagai kota itu tadi Mbak ini ya, artinya dia sudah ada standby di toko, bisa datang langsung ke situ. Iya, betul. Itu paling itu salah satu jalan keluarnya. Oke, baik, dan ini sebenarnya masih banyak yang pengen kita bincangi tapi ini kita sudah 47 menit. KG jam 11.48 ini kita sudah masuk di azan zuhur juga ini ya. Dan sebagai penutup mungkin apa yang pengen Mbak ini pesan untuk pendengar kita, baik itu konsumen Papa Host mungkin yang juga menyaksikan tayangan ulang kita ini, atau bahkan juga yang menjadi harapan Mbak ini ke depan untuk di Papa Host. Kalau untuk sesama kaum UMKM itu ya mungkin konsisten, fokus ya, jangan noleh ke belakang. Iya, jangan mendengarkan orang-orang yang ini ya. Kiri, ya. Jadi fokus dan fokusnya itu memang di usaha kita dewe. Itu. Usaha kita dewe, kita memperluas jangkauan kita dewe, kita memperbaiki kualitas kita dewe. Jadi jangan noleh-noleh. Kalau noleh-noleh inovasi paling yang penting ya Mbak ini ya. Inovasi betul. Oke, dan harapan untuk di Papa Host ke depannya apa? Ya harapannya mungkin semakin meluas. Amin, lah sudah pasti ya, ya kan. Dan
kepengennya karyawan pegawai itu semakin bertambah, semakin lebih baik lagi. Ini membantu juga program pemerintah ya, mengurangi angka pengangguran juga nih Mbak, ini luar biasa. Jadi kita usaha sambil juga beramal juga di situ. Ikhtiar di situ. Oke, terima kasih Mbak ini sekali lagi waktunya. Waduh, kita diberikan kejutan ya dengan sudah lama tak dengar kabarnya Papa Hos. Kita bukan tidak dengar kabarnya, tapi tiba-tiba ngelihat ini Papa Hos ya. Sudah lama tidak pas itu Papa Hos juga, dan juga tayangan di beberapa selebgram juga Papa Hos juga. Waduh, luar biasa ya. Pesat nian perkembangan Papa Hos ini tidak lepas dari ownernya yang memang selalu jeli ya, melihat peluang dan juga melihat perkembangan zaman juga di situ Mbak ini ya. Pokoknya kita doakan Papa Hos mudah-mudahan akan terus berkembang. Amin, amin. Dan juga bisa menjangkau banyak masyarakat di seluruh Indonesia mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mbak ini kita harus pamit dulu untuk di obrolan UMKM karena saat ini sudah 49 menit melangkah dari jam 11 siang. Kami pamit Mancik Bicek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang.